kita buat Fund Hub. Fund Hub itu sebenarnya adalah funding agregator. Funding agregator. Funding agregator itu kalau bahasa orang Depoknya itu broker, biro jasa gitulah ya. Kita mengkonekkan antara pemodal yang memang mereka butuh bisnis atau project yang dimodalin sama UMKM atau startup yang butuh permodalan. Buat para pemilik bisnis either itu UMKM atau startup ya, bahwa kalau kita mencari permodalan itu baiknya adalah kita sudah proven bisnis model. Okay. Itu berkali-kali saya bicarakan ke teman-teman bahwa kalau bisa proven bisnis model itu adalah kalau kita menawarkan sesuatu ke investor, pastikan bahwa bisnis kita itu udah walaupun belum untung tapi sudah proven bahwa ini benar-benar kedepannya bisa cuan gitu ya, secara bisnis model gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu. Podcast akan membahas soal bisnis, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan buat kalian para pebisnis, para penggiat startup yang saat ini sedang cari modal, cari bantuan untuk permodalan usahanya, podcast ini akan memberikan solusi buat kalian semua. Makanya tonton sampai beres. Dan saat ini gua sudah bersama Bang Jeffrey Pratama, founder dari Fund Hub. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kabar hari ini sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang, sekarang lagi ngebangun namanya Fund Hub ya. Yes. Boleh ceritain nggak Fund Hub itu apa? Sebenarnya Fund Hub itu adalah perjalanan bisnis saya ya. Jadi kan awalnya latar belakang saya itu adalah venture capital. Venture capital adalah sebenarnya pemodal, tapi fokus kita itu lebih banyak membiayai investasi di dunia perusahaan teknologi. Itu yang sekarang lagi marak berkembang gitu ya. Modal ventura atau venture capital. Kemudian saya waktu itu gabung di salah satu modal ventura orang Indonesia tapi besar di Myanmar. Kemudian mereka bikin corporate venture capital. Nah itu di 2018 atau 19. Kemudian saya resign di 2022. Ada sekitar 5 tahun lah untuk belajar tentang dunia permodalan di dunia investasi startup. Cuma ternyata keasikannya itu adalah ternyata semua UMKM dan startup itu butuh permodalan dan pembiayaan. Karena itu beda tuh konteksnya. Nah, ternyata ketika ketika resign kemudian saya jadi konsultan tentang tentang pembiayaan dan permodalan di dunia UMKM dan startup. Ternyata yang butuh modal tuh bukan hanya startup, tapi UMKM juga. Karena UMKM lebih banyak daripada startup. Gitu. UMKM itu di Indonesia hampir 60 juta. Startup paling banyak di Indonesia tuh 10.000. Bedanya apa UMKM dan startup? UMKM itu adalah mungkin perusahaan yang baru kecil menengah tapi tidak pakai teknologi. Kalau startup itu basisnya teknologi gitu. Itu sih. Jadi perjalanannya dari 2018 kemudian di 2000 sering berjalan waktu setelah resign itu saya banyak dimintakan tolong sama banyak institusi. Kayak BUMN, kementerian, perusahaan dan segala macam untuk mendampingi mereka dalam proses fundraising. Gitu. Nah, itulah akhirnya kemudian ya udah saya bilang sama teman-teman, yuk kita buat agak lebih serius. Kita buat Fund Hub. Fund Hub itu sebenarnya adalah funding agregator. Funding agregator itu kalau bahasa orang Depoknya itu broker, biro jasa gitulah ya. Kita mengkonekkan antara pemodal yang memang mereka butuh bisnis atau project yang dimodalin sama UMKM atau startup yang butuh permodalan. Oke. Itu sejarah singkatnya. Gitu. Berarti Fund Hub itu ya mengintermediari atau memfasilitasi itu ya, orang punya bisnis dan orang yang mau invest ke bisnis. Betul. Gitu ya. Oke. Tapi konteks pembiayaan dan permodalan beda tuh. Gimana bedanya Bang? Nah, kalau permodalan itu biasanya yang diinjek itu adalah bentuknya saham, bentuknya kepemilikan dalam suatu perusahaan. Gitu. Kalau pembiayaan biasanya lebih banyak ke loan atau pinjaman gitu ya. Itu aja udah beda tuh, permodalan sama peminjaman. Nah itu kalau kita black lagi banyak tuh ntar sumber pendanaan sesuai dengan kebutuhan dari UMKM dan startup. Tapi yang paling pertama kita harus mengerti dulu nih permodalan dan pembiayaan, karena dua kosakata ini banyak orang yang nggak paham gitu. Even sama
founder atau UMKM yang udah puluhan tahun bikinin bisnis gitu. Kadang mereka nyari pembiayaan yang sifatnya cepat, tapi dia malah ngomong permodalan. Padahal itu adalah jenisnya pembiayaan kayak gitu. Gitu sih. Oke. Tapi kan orang juga pas pertama kali mau mulai bisnis mungkin nggak terlalu familiar dengan perbedaan antara permodalan dan pembiayaan. Yang dia tahu pokoknya gue butuh uang. Gue butuh uang buat akselerasi bisnis gue. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan alternatif terbaik bagi orang untuk milih ini baiknya permodalan, ini baiknya pembiayaan. Nah, sebelum ke situ saya harus benerin mindset dulu ya buat para pemilik bisnis. Either itu UMKM atau startup ya, bahwa kalau kita mencari permodalan itu baiknya adalah kita sudah proven bisnis model. Itu berkali-kali saya bicarakan ke teman-teman bahwa kalau bisa proven bisnis model itu adalah kalau kita menawarkan sesuatu ke investor, pastikan bahwa bisnis kita itu udah walaupun belum untung tapi sudah proven bahwa ini benar-benar kedepannya bisa cuan gitu ya, secara bisnis model gitu. Itu mindsetnya dulu. Yang kedua, kalau kita mau ke investor, bahwa kita harus membawa sesuatu yang memang menguntungkan buat mereka gitu. Jadi jangan bawa sampah gitu ya. Maksudnya bawalah sesuatu yang menjanjikan buat mereka tuh untuk invest juga gitu. Nah, ke situ udah mindsetnya udah itu ya. Mindset. Kemudian yang kedua, perbedaan antara permodal dan pembiayaan. Jadi kita harus tahu dulu keperluan kebutuhannya apa gitu. Kalau kita adalah pemilik bisnis yang ingin mengembangkan bisnis dan ingin mendapatkan partner, mentor atau orang yang memang bisa sama-sama kerja keras untuk mengembangkan usahanya. Nah, itu cocok adalah instrumennya permodalan. Mereka biasa masuk menjadi pemilik saham, pemilik perusahaan kita. Nah, kalau misalkan mau mencari yang seperti itu, teman-teman bisa masuk ke sumber pendanaan yang disebut dari private investment atau public investment. Contoh, kalau misalkan kita mau mencari karakteristik yang seperti itu, yang mencari teman mau mengembangkan usaha bareng, itu contohnya ke venture capital atau ke angel investor. Ya, venture capital atau angel investor ya. Tapi ada juga yang memang ingin mengembangkan usahanya, tapi sifatnya itu mau lebih cepat berkembang dan terbuka untuk banyak orang. Nah, kita bisa masuk ke SCF dan IPO. Itu public investment seperti itu. Nah, mungkin bisa kita black tuh VC dan angel investor itu apa, SCF dan IPO itu apa. Oke, sampai situ. Nah, kita masuk ke area permodalan nih, ya. Permodalan itu ada SCF, tadi ada angel investor, ada venture capital, ya kan? Nah, mungkin di situ dulu lah, angel investor dan venture capital. Ini tuh bedanya apa, Bang? Jadi kalau misalkan secara sumber pendanaan itu dibagi dua. Private investment itu adalah investasi yang dari swasta. Dan sifatnya itu dimiliki oleh segelintir orang. Tetap sama, kita membuka PT kita atau membuka usaha kita itu untuk dapat partner yang memang mereka menaruh uang untuk menjadi pemegang saham. Tapi sifatnya itu lebih sedikit orang. 1-2 orang yang punya banyak uang, kemudian mereka menjadi partners kita. Itu VC dan angel investor, itu private investment. Kalau public investment sama juga, kita membuka perusahaan kita untuk dapat permodalan dari luar, tapi banyak orang nih yang ikut serta. Itu namanya public investment. Kalau misalkan bahasa orang Depoknya bilang kan bursa saham ya. Nah, ternyata kalau kita ngomongin public investment, bursa saham itu orang taunya bahwa bursa saham hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. BCA, BRI yang gede-gede, big company lah, bisa ratusan miliar. Cuman sekarang ada loh UMKM yang bisa go IPO. Nah, gitu. Jadi nanti kita black dulu nih. Tadi public investment sama private investment sama public investment. Kita mulai dari private investment dulu. Siap. Private investment itu namanya permodalan dari swasta. Ada yang dari sumbernya adalah angel investor dan venture capital. Kalau angel investor itu adalah perorangan, mereka sudah kaya, mereka sudah banyak uang, kemudian mereka mau membantu para entrepreneur muda, para entrepreneur yang menjanjikan untuk mereka
bisa kembangkan bareng. Tujuannya adalah bisa duplikasi kekayaan mereka jauh lebih besar atau sosial. Gitu. Kalau modal ventura atau venture capital itu adalah perusahaan swasta, konsultan sebenarnya. Konsultan ini diberi kepercayaan oleh orang-orang kaya atau institusi yang punya uang lebih untuk diinvestasikan ke instrumen-instrumen keuangan. Investasi misalkan ke perusahaan, ke project, gitu. Itu bedanya angel investor sama venture capital. Tetapi cara mainnya sama. Mereka akan berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang menjanjikan, gitu. Ya, menjanjikan profit atau menjanjikan valuasi? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi kalau sekarang agak lebih shifting ya. Mereka akan lebih banyak mencari yang memang sudah proven bisnis modal tadi. Kalau valuasi itu bisa mengikuti. Yang penting bisnisnya sudah jalan, kemudian bisnisnya sudah menghasilkan, mereka butuh dorongan permodalan lebih agar eskalasi pertumbuhannya jauh lebih cepat. Gitu. Yang penting bisa profitable ya. Betul. Iya, profitnya tebal ya. Cuman kalau private investment nilai plusnya adalah kita akan mendapatkan support tapi tidak publik gitu. Kalau publik itu kan dimiliki oleh semua orang. Ini cuma segelintir orang. Jadi kita tuh nggak harus mempublikasi semua rahasia kita, mempublikasi semua laporan keuangan kita ke publik, ke masyarakat. Ini hanya segelintir orang. Jadi privasinya jauh lebih terjaga. Gitu. Kemudian yang kedua mungkin dari private investment ini, dari modal ventura dan angel investor itu modalnya kalau dari sisi akad ya dia akan jadi saham. Saham. Ya, berarti jadi ada posisi kepemilikan ya. Nah, kalau misalkan kita ke public investment, security crowdfunding dan IPO ini menjadi alternatif lain. Ini bentuknya seperti bursa saham dimiliki oleh banyak orang. Nah, kalau dimiliki banyak orang berarti kita sebagai emiten nih yang terdaftar di sana harus apa? Harus selalu membuka laporan keuangan kita ke publik karena menjaga GCG. Gitu. Oke. Jadi itu ya private investment, public investment. Kalau private investment karakteristiknya kurang lebih secara laporan keuangan, privacy itu lebih terjaga ya karena kita hubungannya sama segelintir orang aja. Ya, segelintir orang aja. Sedangkan public investment karena hubungan sama publik, makanya kita perlu terbuka ya atas segala aktivitas bisnis kita. Karena kan mereka juga melihat bagaimana nanti returnnya bisa dapat nggak nih, jangan-jangan gua nggak dapat return nih gara-gara dia gagal bayar. Kalau yang si VC dan angel ini nilai plusnya lagi mereka bisa melakukan pembinaan. Pembinaan terhadap si founder. Jadi bisa ngebukain jalan bisnis, bisa ngasih tahu mana strategi yang benar dan segala macam. Cuman kalau IPO ini kan banyak orang, belum tentu bisa melakukan pembinaan dan lain-lain. Pasti ya. Gitu. Ya berarti enaknya tuh kalau private itu dia bisa dapat akses ya, dapat akses ke si networkingnya si investor. Betul. Gitu ya. Iya, jadi itu mungkin tapi di sisi lain bukan bagi beberapa founder jadi hal yang dipertimbangkan kan, mungkin khawatirnya diintervensi lah. Betul. Di apa kata-kata karakteristiknya lagi. Karakteristiknya. Oke, itu karakteristik di private investment dan public investment. Ada SCF di publiknya, SCF dan IPO, dan di private ada venture capital sama angel investor. Oke. Ada lagi nggak Bang sumber pendanaan lain yang bisa didapatkan dari para pebisnis ini? Sebenarnya kalau yang public investment ini saya juga harus bahas tentang SCF ya, security crowdfunding dan IPO. Jadi kalau orang tahu kan IPO itu bursa saham. Kalau SCF itu kan security crowdfunding. Security crowdfunding itu adalah mini IPO. Untuk UMKM sebenarnya. Jadi pemerintah itu sudah melakukan mapping. Bahwa kalau misalkan permodalan yang butuh asetnya kebutuhannya itu di bawah 30 miliar, itu kita bisa ke SCF. Nah, kalau sekarang itu banyak tuh SCF kan, ada Syafiq, ada Urundana, ada Fundex dan segala macam. Itu adalah mini IPO untuk UMKM. Nah, ketika kebutuhan pendananya lebih dari 30 miliar, kita bisa lanjut ke bursa saham, IPO, papan pengembangan dan papan akselerasi dan papan pengembangan. Jadi IPO itu dibagi 3 untuk bursa untuk UMKM. Ada papan akselerasi, papan pengembangan sama main board, papan utama. Nah, yang udah gede-gede yang kayak BCA, BRI segala macam di papan pengembangan. Kalau papan akselerasi sama
yang udah gede-gede itu di mainboard, di papan utama. Kalau akselerasi sama pengembangan ini khusus buat teman-teman UMKM. Oh gitu. Iya, UMKM dan startup lah. Startup ya yang go public ya. Betul. Nah makanya sekarang itu banyak yang muncul security crowdfunding yang mengajak teman-teman retail investor yang punya duit gitu ya, yang punya 1 juta, yang punya 500.000 untuk invest di instansi-instansi yang bisa diinvest. Nah, SCF ini sebenarnya sumber uangnya dari mana? Dan IPO ini sumber uangnya dari mana? Sumber uangnya itu adalah dari masyarakat. Masyarakat yang punya uang yang mungkin nggak terlalu banyak, paling cuma 1 juta, 2 juta. Tapi kalau dikumpulin 1.000 orang, jadi banyak, ya kan? Misalkan 1 orang 1 juta, tapi dia berhasil mengumpulkan 1.000 orang, jadi kan hampir 10 miliar. 10 miliar itu untuk UMKM juga lumayan gede untuk permodalan kan. Gitu. Ya lumayan gede. Untuk apalagi kalau dia bisa mengelola dengan baik ya. Betul. Yang bahaya kalau nggak bisa dikelola tuh hilang. Nah makanya memang ya kalau misalkan dapat permodalan itu kan menjadi satu kewajiban buat kita, kewajiban moral gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan mengembangkan usaha. Jadi kita lebih serius tuh untuk pengembangan usaha karena emang sudah diamanahkan modal uang orang gitu kan yang harus dikembangkan gitu dan harus dibagi dividen dan segala macam ya. Ya, nah makanya perlu pengelolaan yang baik, jangan sampai terjadi kayak kasus-kasus sekarang nih lagi heboh nih ya. Dan permodalan itu tidak harus dibalikin uangnya. Nggak dibalikin. Mereka si akadnya itu bisa langsung masuk ke dalam pemegang saham. Konversi ke saham ya. Konversi ke saham berapa persentase dari ownership si perusahaan. Ya, itu sebuah sebuah catatan ya bahwa ini bukan seperti pinjaman yang harus balik. Harus balik total total pinjaman plus kadang-kadang bunga ya, plus bunga ya. Nah, kalau permodalan dia nggak harus balik karena mau udah langsung konversi ke saham sehingga yang akan didapatkan si investornya adalah return dari hasil itunya ya, bisnisnya ya. Profit sharing atau dividen. Ya, sama dividen ya. Lain kayak pembiayaan. Kalau pembiayaan kan nextnya, which is adalah pembiayaan itu yang harus dibalikin. Harus dibalikin. Iya. Karena bentuknya pembiayaan ya. Iya. Dan itu udah fix ya terkait dengan biaya pembiayaannya plus biaya tambahannya. Betul. Gitu ya, tambahannya baik itu bunga ataupun bentuknya margin. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kita bahas pembiayaan lebih dalam, jadi teman-teman kalau yang sifatnya sering ditawari oleh para pinjaman online pay later atau KTA kredit tanpa anggunan dan segala macam itu jenisnya pembiayaan. Pembiayaan itu adalah kita intinya kita ditawarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak mendesak, ya kan? Atau memang diringankan untuk angsuran-angsuran yang mungkin lebih mudah lah kalau misalkan kita dapat kredit-kredit seperti itu. Nah, kalau misalkan itu biasanya sumber-sumbernya jauh lebih banyak biasanya. Kita bisa ngomongin perbankan, kita ngomongin fintech pembiayaan, fintech online gitu, peer-to-peer lending dan lain-lain itu banyak sekali. Gitu. Tapi intinya untuk pembiayaan bedanya sama permodalan, pembiayaan itu sifatnya harus dibalikin. Harus plus tambahannya ya. Entah itu bunga, entah itu margin, admin fee dan lain-lain ya. Kayak gitu ya. Nah, biasanya juga ada anggunan yang memang harus dikolateralkan, dijaminkan gitu. Nah, memang kalau dari sisi pembiayaan, dari sisi konteks pembiayaan ini sudah ratusan tahun dulu. Kan ngomongin udah lama pembiayaan, perbankan. Nah, kalau yang fintech pinjaman online dan segala macam itu emang baru 10 tahun terakhir. Cuman intinya sama pembiayaan gitu. Nah, kalau pembiayaan juga sumber kebutuhan-kebutuhannya macam-macam ya. Pertama mungkin bisa untuk modal kerja. Tapi ujungnya modal kerja itu kalau di permodalan tadi mereka masuknya kepada pemegang saham, jadi ownership dari perusahaan. Kalau ini harus dibalikin, plus bunga, kemudian ada tenor peminjamannya sama anggunan, jauh lebih ketat lah istilahnya. Nah, ini kita bisa masuk ke perbankan atau ke fintech, peer-to-peer lending. Ini untuk permodalan ya. Ada juga yang sifatnya itu pinjaman cepat. Contoh misalkan mereka mau beli barang
Tapi sebenarnya dia udah ada orderan gede gitu ya. Tapi dia untuk modal kerjanya belum ada gitu. Akhirnya mereka pinjem dulu dari sumber lain, kemudian nanti akan dibayarkan di belakang. Biasanya tuh dari proyek-proyek pemerintah gitu ya. Pemerintah sudah mengeluarkan SPK bahwa ini adalah proyek yang akan dijaminkan oleh pemerintah pasang badan, dan mereka akan bayarin ketika kalau misalkan pekerjaannya sudah selesai. Cuman masalahnya kan banyak tuh vendor-vendor atau UMKM yang butuh itu pinjaman cepat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai invoice financing. Nah, itu juga bisa tuh ke pembiayaan gitu. Oke. Dan kalau kita tambahkan satu lagi ya, pembiayaan itu ada lagi wakaf produktif ya. Kita tambahkan aja. Jadi itu bisa juga. Wakaf ini juga satu alternatif pembiayaan yang bisa, tapi yang berbeda dengan pembiayaan lain, wakaf itu punya kewajiban moral, harus ada yang disalurkan untuk namanya mauquf alaih. Itu orang-orang yang membutuhkan, ya kaum duafa dan sebagainya. Jadi hasil dari perputaran aset itu wajib disalurkan sebagian untuk kaum yang membutuhkan. Itu salah satu permodalan lagi tambahan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, langsung aja lihat di deskripsi linknya lah buat wakaf produktif. Oke Bang, lanjut. Nah, dan dari dua elemen itu, pembiayaan dan permodalan, itu apa advice yang bisa Bang Jeffrey kasih buat para pebisnis? Apa sih karakteristik dari pembiayaan ini? Apakah setiap startup itu harus masuk ke venture capital atau ke permodalan, atau dia betternya kalau startup di awal pembiayaan aja, atau kalau bisnis itu atau UMKM cocoknya ke permodalan ketimbang ke pembiayaan? Itu karakteristiknya seperti apa? Ini tergantung dari kebutuhan ya, kebutuhan sama idealisme. Ini menarik nih, kebutuhan permodalannya itu untuk apa, sama idealisme dari founder. Oke, idealisme founder. Kalau kita tadi kan udah, untuk kebutuhan permodalannya itu tergantung apakah mereka mau makainya itu untuk gedein perusahaan, kemudian willingness untuk ownership dibagi nggak bisa, atau memang kebutuhan permodalannya kebutuhan uangnya itu untuk jauh lebih cepat gitu. Nah, tapi ada juga yang sifatnya itu idealisme itu adalah mungkin dia itu punya usaha tapi nggak mau berbagi sama orang lain gitu. Maksudnya ownershipnya nggak mau di share kepada investor. Benar-benar maunya dia karena ini merasa bahwa ini usaha udah dari dulu ngembanginnya mungkin sama istrinya gitu kan, kemudian dia nggak mau bagi pie ownership lah gitu. Nah, itu cocok bagi mereka yang masuknya ke pembiayaan. Pembiayaan ya udah, kita minjem uang, nanti kita balikin aja gitu. Tapi tanpa ada ownership yang dibagi. Oh iya. Gitu. Iya. Itu idealisme. Tapi kalau idealismenya juga mereka mau buka mau buka saham untuk pihak luar juga nggak apa-apa. Berarti pemodalan cukup cocok buat mereka gitu. Jadi karakteristiknya dua, kebutuhan uangnya itu untuk apa. Yang kedua, idealisme dari si founder tadi, idealisme dari si yang butuh duit kayak gimana. Kalau memang dia nggak mau nge-share ownership, ya udah pembiayaan. Iya. Gitu. Jadi emang kalau kita bicara soal bagian funding ini kan, permodalan pembiayaan itu akhirnya kembali ke realistis dan idealis ya. Betul. Realistisnya mungkin kalau orang-orang di awal belum ada budget apa-apa, baru mau mulai bisnis, belum tentu juga validasinya juga perlu fase validasi yang cukup panjang gitu ya. Mungkin dia di awal butuh permodalan, harusnya realistisnya kan butuh permodalan ya. Betul. Supaya dia nggak ada beban untuk kalau pembiayaan kan dia ada beban untuk mengembalikan kan. Betul. Kalau permodalan kan tinggal bagi share. Cuma kan lagi-lagi kalau idealisme nggak memperkenankan dia untuk berbagi saham, nah ini kan yang jadi isu juga ya. Akhirnya kembali kepada karakteristik foundernya juga ya. Betul, itu juga ngaruh. Juga ngaruh. Gitu. Jadi ada banyak hal yang founder saya temuin di perjalanan karir saya gitu ya, sebagai investor gitu ya, bahwa ternyata karakteristik founder itu juga menentukan pertimbangan mereka untuk dapat permodalan atau pembiayaan kayak gitu. Oh iya, karakteristik penting banget ya. Karakteristik dari si foundernya. Iya. Dan yang lebih penting lagi adalah credibility juga. Kredibilitas. Jadi kalau misalkan investor itu sudah masuk, mereka jaga kepercayaan.
banyak sekali yang saya temukan itu udah dapat investasi, bentuknya permodalan, mereka dapat equity si investornya, tapi memang foundernya tidak amanah. Akhirnya ya udah uangnya hilang, maksudnya bisnisnya nggak jalan, akhirnya uang investor hilang. Gitu, banyak terjadi seperti itu. Dan FunHub mencoba untuk mengkurasi dan memfasilitasi mereka-mereka yang pengen berkembang dengan tentunya pembekalan yang cukup komprehensif ya. Betul. FunHub itu sebenarnya hasil dari perjalanan karir saya melihat bahwa ternyata UMKM di daerah itu belum tahu juga tentang opsi pendanaan, sumber-sumber pendanaan loh. Jadi saya itu kan 3 tahun terakhir ini banyak kebantuin pemerintah kota ya. Dalam hal ini pemerintah kota Depok. Saya agak terkejut ya bahwa kalau misalkan UMKM binaannya pemerintah kota atau pemerintah yang mungkin di luar dari daerah pemerintahan kayak di Sulawesi, Sumatera segala macam, mereka tuh nggak tahu loh ternyata UMKM itu bisa dapat sumber pendanaan dari IPO, bisa dapat pendanaan dari fintech dan segala macam. Jadi perkembangan informasi-informasi itu kebanyakan di pusat pemerintahan di Jakarta, gitu. Kalau di daerah-daerah mereka hanya taunya adalah perbankan. Iya, kur aja itu yang kur dan segala macam. Dan saya sering banget diajak gitu sama beberapa pemerintah kota gitu ya, untuk jadi pembicara di forum-forum UMKM yang ada di daerah, untuk berbicara ternyata opsi sumber pendanaan itu nggak hanya dari perbankan aja. Aku sering banget ngelihat para pemerintah kota ya, dalam hal ini dinas koperasi dan UMKM itu mereka bikin acara business matching. Okay. UMKM-nya diundang, investornya diundang. Ternyata investornya yang datang kebanyakan adalah BPD, jadi Bank Pembangunan Daerah setempat. Gitu. Ya hanya sebatas itu. Tapi kalau kita berbicara tentang pasar modal, SCF, tentang venture capital, tentang angel investor segala macam, itu kebanyakan malah lebih seringnya itu adanya di Jakarta. Dan makanya di situ aku lihat bahwa ternyata ada tidak penyebaran informasinya itu nggak merata gitu di seluruh Indonesia. Itu membuat banyak orang ya udahlah, daripada ke perbankan lagi nggak ada anggunan yang bisa diinin, ya udah kita berkembang secara organik aja deh gitu. Dan akhirnya bisnisnya ya bukan nggak bagus ya, bisnisnya ya berkembang, cuman ya nggak cepat gitu, nggak scale up-nya cepat, jadi paling linear gitulah. Gitu. Kalau dapat permodalan kan ibaratnya harapannya bisa lebih kenceng, lebih agresif daripada linear gitu sih. Iya. Ya meskipun memang ada beberapa orang yang kekeh dengan modal sendiri ya, bootstrap ya kan. Betul. Ya udah nggak apa lah, gue coba. Tapi kan belum tentu juga dengan permodalan, khawatir belum valid bisnisnya uang udah habis duluan. Gitu kan. Jadi FunHub itu kita mulainya dari edukasi. Jadi beberapa kali itu aku diundang ke beberapa forum, kita berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya kita melakukan permodalan dan kita differentiate dulu tuh permodalan sama pembiayaan. Kemudian kita differentiate lagi sumber pendanaannya dari mana aja. Kemudian abis itu baru si UMKM-nya atau startup-nya suruh milih kira-kira sumber pendanaannya itu yang cocok buat mereka sesuai dengan kondisi itu mereka apa. Gitu. Dari udah diedukasi, abis itu baru kita channeling. Kalau misalkan butuh consulting juga bisa. Jadi kadang si UMKM dan startup-nya perlu penyesuaian. Karena kan kalau mau masuk ke pemodal mereka kan banyak persyaratan. Contohnya administrasi, bikin perencanaan bisnisnya kayak gimana, perancangan keuangannya gimana dan segala macam. Kadang UMKM nggak cukup ilmu untuk membuat seperti itu. Nah, di FunHub kita menyediakan konsultan yang memang bisa membantu lah istilahnya. Nah, ketika udah selesai, udah persyaratannya sudah ada, dibantu sama konsultannya FunHub, yang consulting, kemudian kita channeling ke perusahaan-perusahaan yang memang investor, yang memang mereka nyari perusahaan-perusahaan yang bisa diinvestasikan gitu. Dan jadi FunHub udah ada jaringan komprehensif ya. Jaringannya udah ada ke situ juga ya, channeling ke investornya udah ada ya. Penting karena kadang UMKM itu melihat kalau saya udah dididik, udah dikasih tahu gimana persyaratan dapat permodalan segala macem, nextnya apa? Malah nantangin balik ke kami. Terus channelingnya kemana mas? Ke Mas Jeff? Ya saya langsung jawab, kalau misalkan memang mau ke modal Ventura, kita bisa channeling ke beberapa referensi kami gitu kan.
Kalau misalkan mau di-channeling ke fintech, kita bisa kalau ke SCF, kita bisa channeling mungkin ke Fundex, mungkin ke Urundana, kemana. Kemudian kalau misalkan memang sudah cukup persyaratannya, bisa ke IDX Inkubator. IDX Inkubator. Iya. Oke. Itu yang SCF sama IPO. Kalau untuk yang VC, kami juga ada beberapa kenalan yang memang mereka mencari ke perusahaan-perusahaan teknologi gitu kan. Nah, ada juga yang fintech kan udah menjamur ya, sama perbankan apalagi kan. Nah, kita juga punya ada beberapa koneksi ke sana gitu kan. Tinggal disesuaikan. Jadi sebenarnya dari sisi ketersediaan permodalan di Indonesia itu nggak akan kurang. Nggak akan kurang. Iya, karena di sini kita berbicaranya adalah Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang sangat menjanjikan untuk pemodal-pemodal mengembangkan uang investasinya gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Asia Tenggara, biasanya mereka akan datang ke Indonesia. Mereka ke Singapura dulu, baru ke Indonesia. Karena apa? Kalau di Indonesia itu masyarakatnya besar, marketnya gede. Jadi uang investor pasti mencari bisnis-bisnis yang memang menjanjikan di situ, gitu. Dan akhirnya apa? Akhirnya uang itu sebenarnya banyak. Uangnya banyak ya. Maksudnya uang yang mau investasikan itu sebenarnya nggak kurang. Cuman permasalahannya adalah kenapa terjadi banyak orang yang nggak dapat permodalan atau pembiayaan karena mungkin mereka tidak bisa menyesuaikan dengan standar si pemodal. Mungkin laporan keuangan yang nggak benar, rencana bisnisnya juga nggak masuk akal, tapi maunya tuh dapat duit cepet gitu. Itu banyak banget ditemui. Jadi ibaratnya tuh dia datang ke investor berharap bahwa dapat uang cepat gitu, tanpa menyajikan data-data yang informatif, yang sounds good in business segala macam gitu. Iya, gampangnya kalau mau mendekati jodoh yang bagus, yang baik, cuma tidak mempersiapkan diri menjadi maunya dapat duit tapi nggak mau mempersiapkan bisnisnya dengan baik. Nah, itu kadang juga jadi masalah. Nah, kadang juga itu menjadi masalah besar ya, bahwa banyak yang tadi saya bilang banyak uang permodalan atau pembiayaan yang mau disalurkan, tapi dari sisi UMKM dan startupnya itu tidak tahu startnya dari mana. Kemudian mereka tidak bisa menyiapkannya dengan benar, akhirnya yang tadinya mungkin bisa dapat tapi nggak dapat. Itu banyak banget terjadi. Oke. Bang, kita udah 30 menit lebih nampaknya ya, kita udah ngobrol banyak hal dan mungkin masuk ke closing statement ya, terkait dengan apa yang bisa Bang Jeffrey advice untuk para UMKM, startup, supaya mereka itu bisa mendapatkan permodalan itu seperti apa, Bang? Jadi gini kan, tadi saya bilang bahwa uang permodalan sama pembiayaan itu di Indonesia sebenarnya banyak. Kedua, pastikan bahwa kalau misalkan kita mau datang ke investor, mindsetnya benar. Yang ketiga, tadi mengetahui persyaratannya apa aja. Misalkan kita harus belajar lagi nih, cara bikin perencanaan bisnis yang benar, menghitung perencanaan keuangan yang benar, kebutuhan investasinya berapa, kemudian kita juga bisa melakukan presentasi dengan baik, komunikasinya juga bagus. Jadi sebenarnya nggak gampang juga sih menghadapi investor, karena investor juga akan melihat seberapa baik kualitas foundernya untuk diberikan investasi, gitu. Nah, itu juga menjadi penting. Nah, itu menjadi kewajiban bahwa untuk owner UMKM dan startup selalu memperbaiki diri dia. Dari sisi business knowledge, dari sisi communication, dari sisi keterbukaan, pergaulan dan segala macam. Mungkin itu closing statement. Oke. Dan terdekat mau bikin webinar ya? Webinar terkait dengan fundraising ya. Tuh, nanti Dendi juga diundang, kemudian kita akan explore lebih banyak tentang permodalan dan pembiayaan. Kemudian nanti kita lihat gimana. Oke, dan waktunya masih mungkin akan dikabarkan selanjutnya ya. Teman bisa nanti follow aja Instagram Funhub @funhub.id ya. Misalnya ya. Itu teman-teman nanti saya taruh juga di deskripsi, dan kalau teman-teman pengen daftar webinarnya nanti juga akan dipersiapkan juga, nanti akan kita taruh di deskripsi buat teman-teman mau ikut webinarnya dengan
investmentnya nampaknya cukup murah ya, cukup terjangkau lah ya buat ikut webinar itu ya. Yes. Ya, dan itu teman-teman bisa ikut dan tahu bagaimana caranya supaya teman-teman mendapatkan permodalan. Dan FunHub punya fasilitas untuk itu, channelingnya ke berbagai macam investor juga udah lumayan banyak, sangat banyak bahkan bisa dibilang. Bisa cek aja di websitenya. Dan ya itulah buat teman-teman informasi terkait dengan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan permodalan dan pembiayaan supaya bisnis teman-teman nantinya bisa berkembang, bisa akselerasi ya, nggak stagnan ya, karena kan seringkali kita stagnan bisnis karena kurangnya permodalan, nggak ada bensin dan sebagainya. Oke, makasih Bang Jeffrey atas waktunya, makasih atas segala insight-nya teman-teman, makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Bye-bye.